Kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang biasa yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibunya. Dia tidak pernah meninggalkan ibunya sendirian di tengah kondisi lumpuh dan buta. Suatu saat, Uwais Al-Qarni terlambat pulang dan ibunya bertanya kepadanya, "Mengapa kau terlambat pulang, nak?" Uwais menjawab, "Aku sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menikmati taman surga." Seketika itu datanglah seseorang yang menyampaikan kepada Uwais bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu Uwais mengetahui bahwa hak ibunya ada pada dirinya, maka dirawatlah ibunya dengan baik. Ada satu permintaan ibunya yang sulit untuk dikabulkan oleh Uwais Al-Qarni, yakni ibunya ingin naik haji. Mendengar permintaan ibunya, Uwais Al-Qarni pun termenung. Perjalanan dari Yaman menuju Makkah sangatlah jauh dan ia tidak memiliki biaya. Uwais pun terus berpikir dan mencari jalan keluar untuk dapat mewujudkan permintaan ibunya. Kemudian Uwais membeli seekor anak sapi dan membuatkan kandangnya di atas bukit. Setiap pagi ia menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Kelakuan Uwais memang sangat aneh, sampai masyarakat Yaman mengira bahwa Uwais telah gila. Semakin hari anak sapi itu semakin besar, maka semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan Uwais untuk menggendong anak sapi itu. Namun karena dilakukan setiap hari, maka beratnya anak sapi itu tidak terasa lagi oleh Uwais Al-Qarni. Setelah beberapa waktu berlalu, tibalah waktunya musim haji dan berat anak sapi itu sudah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ternyata barulah diketahui maksud Uwais menggendong anak sapi setiap hari adalah latihan untuk menggendong ibunya melaksanakan haji. Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah. Dia rela melakukan perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu keinginannya adalah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah sedihnya Uwais ketika melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah mereka telah bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia sendiri belum pernah bertemu dengan Nabi. Ia ingin sekali bisa pergi ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja perhatian kepada ibunya telah menahan niatnya. Hari berganti hari dan musim pun berlalu, kerinduannya terhadap Nabi tak dapat dibendung lagi. Akhirnya pada suatu hari Uwais mendekati ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sang ibu walaupun telah uzur terharu mendengar permohonan anaknya, ia memahami perasaan Uwais dan ia berkata, "Pergilah anakku, temui Nabi di rumahnya dan apabila telah berjumpa segeralah engkau kembali pulang." Mendengar jawaban ibunya, Uwais Al-Qarni merasa sangat senang dan Uwais segera berkemas untuk berangkat ke Madinah.
Namun ia tidak lupa menyiapkan segala keperluan ibunya selama dia pergi dan berpesan kepada tetangganya untuk menjaga ibunya. Sesudah mencium tangan ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Sesampainya di kota Madinah, segera ia menuju rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketuklah pintu rumah Nabi sambil mengucapkan salam. Keluarlah Siti Aisyah radhiyallahu an sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya, namun ternyata Nabi sedang tidak berada di rumah. Nabi sedang berada di medan perang. Betapa kecewanya hati Uwais mendengar berita itu. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan ia teringat pesan ibunya untuk segera kembali pulang ke Yaman. Karena ketaatannya pada sang ibu, akhirnya Uwais pun berpamitan pada Aisyah radhiyallahu an dan memilih untuk pulang ke Yaman mematuhi perintah ibunya. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi dan melangkah pulang dengan perasaan haru. Sepulang dari perang, Nabi pun bertanya tentang orang yang mencarinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat pada ibunya, beliau adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan para sahabat pun tertegun seketika. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu pun terus berganti. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kekhalifahan telah digantikan oleh Abu Bakar kemudian digantikan kembali oleh Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab teringat pada sabda Nabi mengenai Uwais Al-Qarni, beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabatnya yakni Ali bin Abi Thalib. Sejak itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman mereka selalu menanyakan Uwais Al-Qarni apakah ada ikut dalam rombongan mereka. Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah yang sebenarnya terjadi sampai-sampai Uwais Al-Qarni dicari oleh kedua sahabat Nabi. Rombongan kafilah dagang dari Yaman silih berganti berdatangan membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat rombongan kafilah yang datang dari Yaman bergegaslah Khalifah Umar dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni bersama mereka. Rombongan kafilah dagang itu mengatakan Uwais Al-Qarni bersama mereka dan ia sedang menjaga unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais keduanya mengucapkan salam, namun ternyata Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, Uwais Al-Qarni menjawab salam kedua sahabat Nabi tadi kemudian bersalaman. Sewaktu bersalaman, Khalifah Umar segera membalikkan telapak tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?
Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Uwais Al-Qarni beberapa tahun kemudian tersiar kabar bahwa Uwais Al-Qarni wafat. Wafatnya Uwais Al-Qarni menggemparkan masyarakat Yaman, banyak hal-hal yang mengherankan yang terjadi. Sekian banyak orang-orang yang tidak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais seorang yang fakir dan tidak dihiraukan orang. Sejak jenazahnya dimandikan, hingga jenazahnya akan diturunkan ke kubur, di situ sudah ada orang-orang yang menunggunya, dan siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi, ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Demikian kisah keteladanan Uwais Al-Qarni.